Oke, ah, teman-teman, hari ini kami ingin mengajak ya merefleksi diri kita 2024 untuk menyambut ya atau menyambut bagaimana 2025 itu dengan vibrasi, energi dan diri yang lebih berkesadaran, kira-kira gitu ya. Nah, tapi sampai sebelum kita melakukan meditasi, izinkan saya untuk menjelaskan sesuatu dulu. Ya, bentar ya. Saya share screen dulu. Baik, sudah kelihatan screennya? Udah, sudah. Sudah ya. Sudah, Kang. Oke. Sudah, Kang. Halo Mbak Erika. Halo, Coach Denny. Apa kabar? Halo. Baik-baik ya. Sama Pak Baskoro. Ya, oke. Ah, teman-teman, saya Ini buka aja bisa memperhatikan dong. Live stream. ya, saya memperhatikan banyak perjalanan dalam diri kita untuk belajar kesadaran, belajar spiritual. Ujung-ujungnya sebenarnya adalah bagaimana kita menemukan atau kembali kepada diri sejati kita. Setuju nggak? Setuju. Iya, setuju, Kang. Ya, Kang. Setuju. Oke. Setuju. Setuju. Nah, saya akan menjelaskan beberapa hal tentang diri sejati. Ya, jangan-jangan kita mencari diri sejati kita juga bentuk diri sejati kita juga kita nggak tahu. Jadi kita nggak punya apa ya, punya pemahaman yang bisa dibilang menyadari bahwa selama ini sebetulnya diri sejati itu kan memang sudah ada ya, gitu. Cuma ada beberapa yang menjadi jebakan-jebakan kita dalam justru kembali kepada diri sejati kita. Jadi kalau saya gambarkan ya bahwa kita sedang berjalan ya. Ini perjalanannya ya. Jadi perjalanan. Di sini banyak ya belajar apalagi. Kemudian eh, melakukan sesuatu lah ya. Melakukan sesuatu tuh dari mulai eh, banyak cara-cara yang telah dilakukan, termasuk meditasi ya. Nah, coba perhatikan ketika belajar cara-cara yang telah dilakukan, kok rata-rata di sini ya masih belum menemukan ya, belum menemukan. Indikatornya apa, teman-teman? Indikatornya adalah masih adanya ketidaktenangan kan. Kemudian ketika kita muncul ketidaktenangan, kita kemudian meditasi lagi untuk menenangkan ya. Setelah tenang ya, dia nanti suatu waktu kita muncul lagi dan menenangkan lagi. Jadi akhirnya meditasi atau belajar apapun itu adalah untuk menenangkan. Kira-kira gitu nggak, teman-teman? Saya mau sharing dulu. Iya, gitu, Kang. Iya ya. Oke. Di sini ada dorongan dari dalam. Kenapa belajar? Ya. Kemudian cara-cara yang telah dilakukan juga itu untuk apa? Ya, ternyata di sini ya
Kalau yang sudah belajar, aku dua, aku tiga ya, aku satu, aku dua, aku tiga. Ternyata yang mencari selama ini, yang masih kebingungan, ya itu adalah eh aku dua atau sorry, program. Program ini dari mana? Dari bagaimana kita dididik ya, diasuh, kemudian dalam perjalanan kita akhirnya memiliki sudut pandang tentang kehidupan, tentang pasangan, tentang anak, tentang uang, tentang pekerjaan dan lain sebagainya. Ya, yang notabene kita ketika waktu kecil disuruh mencari sesuatu. Ya, salah satunya adalah mencari kebahagiaan dengan nilai-nilai baik, nilai-nilai bagus, sekolah bagus, pekerjaan bagus, dapat uang dan lain sebagainya. Jadi akhirnya kita selalu energinya, ya, modenya itu dari energi belum cukup, ya, sesuatu yang tidak punya dan akhirnya selalu dalam mode mencari, ya. Nah, ketika terus mencari, maka pencarian itu akhirnya tidak akan pernah selesai. Ya, karena dia nggak pernah puas, ada sesuatu yang di luar sana yang perlu saya dapatkan. Ya, salah satunya adalah spiritual itu sendiri. Salah satunya adalah pencerahan itu sendiri. Sesuatu yang dicapai, ya, dengan apa? Dengan belajar, dengan cara-cara yang telah dilakukan. Ya, nah, kenapa belajar itu aku melakukan belajar dan melakukan cara yang telah dilakukan itu agar tercerahkan dari basic energinya bahwa saya belum mencapai itu. Oke, ini pelan-pelan ya. Basicnya adalah karena saya belum tercerahkan, maka saya belajar atau melakukan cara-cara yang telah dilakukan supaya saya tercerahkan, supaya saya bahagia, supaya saya tenang, dan lain sebagainya. Sampai di sini terkonfirmasi nggak? Begitu nggak? Betul. Siap konfirmasi, Kang. Ya, yang lain gimana? Ya, Kang. Iya, terkonfirmasi. Ya, Kang, betul, Kang. Ya, oke. Ini seperti seorang seekor singa, ya. Kemudian dia terlalu banyak main ya gabung di sebuah kandang yang bukan singa lah, nggak tahu mungkin anjing ya, mau nggak tahu domba gitu. Kemudian akhirnya dia menjadi perilakunya mirip seperti lingkungan yang dia berada. Ya, dia tidak sadar bahwa dirinya singa. Ya. Nah, cara-cara yang tadi belajar, cara-cara untuk melakukan itu kebanyakan jadinya posisinya adalah belajar untuk jadi singa atau cara-cara untuk berubah jadi singa. Padahal dia itu singa. Cuma dia lupa. Dia nggak sadar karena dia bergaul sama domba misalnya. Jadi supaya jadi singa itu dengan cara apa, teman-teman? Sadar aja. Jadi singa, bahwasanya kita singa. Cukup sadar aja ya. Ya, sadar aja. Oke. Hmm, Di sini dengan kenapa? ya sadar betul dan penerimaan terus dengan penerimaan terus caranya begitu. Ya, jadi kan di sini kalau saya bagi dua ya,
Ini diri program. Ya, program itu yang tadi lingkungan. Ya, sampai lupa ya bahwa dirinya singa gitu. Lupa doang gitu. Nah, ini sejatinya. Kemudian ya. Nah, jadi untuk menjadi sejatinya cukup sadar ya bahwa dia sedang terprogram oleh program lingkungan ini. Berarti ini yang perlu, yang bukan aku ini yang sejatinya dilepas-lepasin. Ya. Nah, apa sih yang lewat apa itu? Lewat pikiran, informasi-informasi ya. Kemudian perasaan dari memori. Nah, di masa lalu kita ada hal-hal kejadian yang masih kita tolak, yang masih kita eh, memendam emosi seperti kesedihan, seperti ketakutan, kekesalan, kemarahan di masa lalu kita, ya, yang tersematkan, yang tersimpan di program. Ya, ini program. Sedangkan sejatinya, ya, sejatinya itu energinya adalah kelapangan. Sejatinya kita adalah kelapangan. Ya, jadi cukup menyadari bahwa kita adalah kelapangan ini dan melepaskan pikiran, perasaan, emosi. Ya, apa yang dilepaskan isi-isi data yang tidak relevan. Tidak relevan dengan apa? Yang tidak selaras dengan kelapangan itu sendiri. Misal, kalau kita masih menyimpan kemarahan, apakah selaras dengan dimensi sejatinya kelapangan? Selaras nggak? Tidak, Kang. Tidak. 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 Nah, berarti kita cukup sadar bahwa yang membuat tidak lapang itu sadari dan lepaskan. Ya. Jadi kita dalam meditasi nanti, saya pandu adalah banyak melepaskan program-program yang terpendam di dalam diri kita. Pikiran, perasaan, dan emosi terutama di dalam batin kita. Ya. Nah, ketika melepaskan, teman-teman hanya cukup menyadari saja bahwa itu adalah bukan diri kita. Yang tadinya mengklaim bahwa yang marah itu adalah saya, yang tersakiti itu saya, yang terzolimi itu adalah saya. Padahal itu adalah si program lingkungan. Ya, diri sejati kita lapang. Apapun kejadiannya, kita berkelapangan. Karena sejatinya kita adalah seorang hamba yang penuh dengan penerimaan dari Sang Maha Pengatur. Cuma kan kalau si aku tiga yang program itu kan protes kan. Kenapa begini, coba gitu, dan lain sebagainya. Ya, dengan penolakan-penolakan. Ya, sehingga menimbulkan, menghasilkan emosi-emosi yang tidak disadari. Kebanyakan tidak disadari. Tapi syukur-syukur kalau sadar sih gitu ya. Gitu. Nah, berarti kita sebenarnya untuk mencapai sejati kita, itu hanya cukup sadar saja bahwa kita itu adalah percikan cinta ilahi gitu ya. Percikan cahaya ilahi yang berupa kelapangan itu dengan penuh penerimaan. Yang suka nolak-nolak berarti bukan aku. Nah, sadari aja, lepasin aja gitu. Nah, karena sejatinya itu adalah sudah tercerahkan. Jadi tidak perlu mencari atau ya mencapai apa ya, mencari pencerahan itu sendiri. Tidak perlu sebenarnya. Hanya cukup menyadari bahwa kita itu sudah tercerahkan. Menyadari itu terus-menerus. Ya, gitu. Kan ada lupa misalnya seorang laki-laki misalnya kan atau perempuan, kemudian
dia bergaya kebalikannya. Dia nggak sadar bahwa dia itu seorang sepenuhnya laki-laki misalnya kan, atau perempuan. Jadi keputusan untuk kembali dan sadar bahwa dia itu seorang laki-laki atau seorang perempuan hanya cukup sadar, bukan kayak sebuah berusaha untuk menjadi laki-laki. Itu eh, apa ya? Trikinya di sana, jebakannya di sana. Seperti singa tadi analoginya, ketika dia bergaul sama domba, dia nggak sadar bahwa dia itu singa, hanya cukup sadar saja. Bukan dia menjadi singa, karena dia sudah singa, hanya cukup sadar saja sebetulnya. Sampai di sini bisa dipahami nggak? Silakan. Ya, Bisa. paham, Kang. Nah, Oke. bisa. Nah, saya lihat beberapa orang di sini juga ada beberapa yang misalnya ada sekarang lagi mengalami sesuatu eh, apa ya, merasa Hmm. kekurangan gitu ya, karena ada yang perlu dibayarkan lah, ini segala macam kan gitu ya. Nah, terus kalut di sana kan, bagaimana tuh di situ ya? Nah, selama akhirnya kita kejebak dengan diri program lingkungan, itu makin muter-muter di sana. Tapi kenyataannya memang begitu, Kang. Bahwa keadaannya begitu. Iya, tapi kalau kita masuk kepada keadaan itu nggak akan pernah berubah, ya. Keajaiban dan kemudahan itu nggak akan datang gitu. Kenapa? Karena kitanya berfokus kepada sesuatu yang eh, terlimit ya, berbatas gitu ya, keterbatasan-keterbatasan, ketakutan-ketakutan dan lain sebagainya. Nah, coba sadari dulu bahwa diri kita itu, meskipun dalam keadaan apapun, kita sejatinya adalah percikan cinta ilahi, cahaya ilahi yang lapang itu. Cukup sadari aja, ya, gitu. Nah, nanti saya ketika meditasi, saya akan membawa teman-teman, jika teman-teman diizinkan, hanya fokus ke sini, ya, hanya fokus menyadari diri teman-teman tuh sudah sejatinya sebenarnya, yang rasanya kelapangan itu sendiri. Aslinya itu. Meskipun teman-teman sekarang dalam keadaan apapun, ya, rasanya bakal sama, rasanya akan lapang, ya. Jadilah teman-teman kembali kepada fitrahnya, menjadi diri sejatinya, gitu. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Kang, kalau untuk Jelas. pembenaran sesuatu itu gimana tuh, Kang? Pembenaran Gimana? kejadian. Kalau untuk pembenaran kejadian tentang memori-memori yang dulu itu, pembenaran itu dibenarkan atau harus dirilis juga? Nggak perlu dibenarkan. Yang sudah kejadian yang dulu ya selesai. Kita akhirnya akan terus-menerus memperbaiki sesuatu yang menurut kita salah atau sesuatu yang perlu kita benarkan. Sampai lupa, ya, sampai lupa kita tuh dengan hidup saat ini dan ke depan gitu. Coba sekarang akui ya, mungkin teman-teman bukan hanya Mas Levi gitu ya. Ada sesuatu di masa lalu, ya, teman-teman mungkin bisa difitnah atau bisa di sesuatu yang tidak sesuai dengan tuduhan lah, ya. Kemudian teman-teman terus-menerus di masa lalu ini dengan orang-orang yang terkait berusaha untuk membuktikan bahwa saya itu benar. Apa yang terjadi? Buang-buang energi, ya. Buang-buang energi, ya. Dan di situ juga jebakannya adalah ada sebuah keegoan dan keakuan bahwa saya benar. Padahal dari segi holistik, sebuah kejadian, ya, semuanya benar adanya. Bukan cuma bukan cuma kita, tapi kejadiannya dan dia itu juga sebuah skenario kebenaran, ya. Ya contoh gini lah ya. Ini teman-teman ya. Ini karena kita kan melihatnya kesadarannya hanya sebatas sebagai individu dan parsial.
yang terbatas melihat kejadian itu. Contoh saya dulu misalnya pernah ditabrak lah, ini yang sehari-hari aja, ditabrak motor ya dari belakang. Saya pakai motor juga. Padahal saya lagi di stopan, lagi berhenti. Terus tiba-tiba kencang banget ya. Jeger sampai motor saya tuh loncat gitu ya. Saking kencangnya ke depan. Dan saya tuh kejatuh tapi alhamdulillah nggak apa-apa. Nah, kemudian dengan kesadaran ini, karena saya memahami semuanya lah benar adanya kejadian ini, kemudian saya hanya sebagai manusia secara sosial, saya hanya ngasih tahu kepada orang yang nabrak saya bilang, Oke Pak, lain kali hati-hati ya Pak, gitu kan. Terus dia minta maaf, iya Pak, maaf, apa, tadi silau katanya kan gitu. Waktu itu jam 5 sore, ya. Pas puasa lagi. Mungkin lagi banyak yang mau mengejar maghrib itu kan gitu. Nah, kenapa saya bersikap seperti itu? Karena saya paham bahwa saya pun yang menarik dia. Ya, karena saya itu paham bahwa saya itu mengakui pada saat itu saya sedang kesal juga di pikiran saya. Dan akhirnya menarik sebuah skenario kehidupan yang membuat saya kesal, memancing saya untuk kesal lagi. Untung saya nggak kepancing gitu ya. Kalau saya kepancing lagi, maka akan terulang lagi ya kejadian siklus yang sama. Nggak pernah beres kita tuh. Ini kita nggak lulus nih di skenario ini. Nanti akan diskenariokan lagi di bentuk kehidupan yang lain, ya, bentuk yang lain. Jadi daripada kita terus menolak, ingin membuktikan bahwa saya benar, mending diterima aja karena itu sudah bagian dari sebab akibat kita sih secara keseluruhan, ya. Apakah itu turunan dari orang tua kita yang memang perlu diselesaikan oleh kita, atau dari diri kita sendiri gitu ya, yang terus tidak pernah menerima sesuatu yang terjadi. Nolak, 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 nolak terus. Nah, inilah penolakan-penolakan ini yang menghasilkan sebuah pemikiran, sebuah perasaan, sebuah emosi yang membelenggu diri kita, yang mengcover, jadinya kafir, kufur, tercover lah diri sejati kita. Ya. Kenapa? Bayangin aja teman-teman. Jika teman-teman masih berpikir ke masa lalu yang terus-menerus ya nggak pernah mengikhlaskannya, nggak pernah menerimanya, apa yang terjadi? Boro-boro kita memikirkan diri sejati kita, ya. Boro-boro kita merasakan kelapangan. Yang terjadi adalah ngeluping terus-menerus tentang hal-hal yang membelenggu diri kita, ya. Jadi yang membuat kita ribet adalah siapa? Ya diri kita sendiri kan, gitu. Sebenarnya mudah bahwa diri kita itu percikan cita ilahi, ya. Jadi kita hanya cukup menyadari saja bahwa kita lah itu dan menyadari bahwa kita sedang diperjalankan. Kalau memang diperjalankan, ya terimalah perjalanannya. Jangan nolak-nolak gitu. Memang nyaman dan tidak nyaman kan. Tapi ketidaknyamanan ketika ditolak, makin ketidaknyamanan ini akhirnya nggak pernah selesai. Kalau inilah disebut misalnya kan, kita labeli lah misalnya ini adalah kontrak jiwa. Kontrak jiwa berarti sesuatu yang perlu diselesaikan. Kita ketemu siapa, kejadian apa, dan segala macamnya. Ya. Tetapi kalau kita akhirnya nggak pernah selesai, malah kontrak ini tidak pernah diselesaikan dan ditolaknya, yang terjadi apa? Kontraknya nggak pernah selesai, mungkin kena penalti lagi, kan gitu ya? Karena ini si kontrak nggak pernah beres gitu kan, selalu tidak sesuai dengan waktunya gitu, ya. Jadi saya mau ya saran aja sih ya dari pengalaman. Pengalaman saya menolak juga sebenarnya kan gitu. Yang akhirnya kejedot-jedot juga gitu ya. Babak belur gitu kan. Ya udah mending nerima aja deh gitu kan. Nah, teman-teman ketika menerima semuanya, meskipun hal itu menyakitkan, ya, kita dikhianati, kita ditipu, kita di segala macam lah, banyak lah gitu ya. Kemudian di sana ada kemarahan, akhirnya dilepaskan, diikhlaskan dan segala macam.
itu ada kemudahan yang lebih cepat ternyata. Ya, kemudahan itu berdatangan ketika kita bersedia menjalaninya. Kuncinya di bersedia, gitu. Tapi kalau kita selalu misalnya ada alasan-alasan yang selalu kita sampaikan, yang ingin membuktikan bahwa saya itu benar, dia itu salah, ya nggak pernah selesai-selesai, gitu. Ya, maupun perjodohan, maksud perjodohan itu ya pasangan, ya. Tapi suami saya begini, tapi istri saya begini, ya kenapa berjodoh? Kan dijodohkan, ya nggak? Ya kecuali kalau belum kan. Kalau belum makan bebas memilih dulu kan gitu. Tapi kalau sudah dijodohkan berarti kan ada yang sesuatu yang perlu saling diselesaikan. Misal kalau tentang pasangan. Ya. Terus keadaan finansial misalnya. Ini beberapa teman mungkin ada yang punya isu tentang finansial saat ini. Gimana ya gitu kan. Dan kemudian kemana-mana berpikirnya kan. Mengandai-andai. Ya, nanti gimana kalau saya nggak punya uang, nggak bisa bayar dan lain sebagainya. Atau di hari itu misalnya memang nggak bisa bayar. Mungkin di hari itu juga mungkin didatangi sama debt collector. Terus mau nolak gimana? Ya udah terima aja. Semua sebab akibatnya semua terima aja. Ya, daripada nolak, daripada bingung, ya. Ini kalau kita ekstrimnya ya, ekstrimnya misalnya teman-teman misalnya sampai terjadi sesuatu. Setidaknya dengan kesadaran yang masih sehat, teman-teman masih masih eh, apa ya? Masih punya karunia kesehatan itu sehingga menjalani tanda kutip misalnya kan sesuatu yang konsekuensi yang perlu dijalani, teman-teman masih bisa ketika konsekuensi ini bisa dilalui, selesai, teman-teman masih bisa melanjutkan kehidupan buat diri kita dan keluarga misalnya. Kan gitu ya? Tapi kalau nolak, konsekuensinya juga akhirnya dijalanin, kitanya juga jadi nggak sehat, gitu kan? Jadi lemah dan segala macamnya kan. Akhirnya tidak terjadi peluang-peluang untuk hidup kita lebih baik lagi. Ya, cuma kan kita sudah ketakutan untuk nanti gimana. Tapi pengalaman saya sih dalam memfasilitasi teman-teman yang keadaan apapun, ketika diterima selalu pasti ada sesuatu kemudahan yang nggak diduga-duga itu. Nah itu tuh unik ya. Ya saya juga ngalamin juga soalnya gitu. Ya. Jadi yang membuat ribet itu adalah balik lagi ego kita, pikiran kita. Ya. Salah satunya adalah ketika belajar kesadaran dan spiritual, ya. Karena menganggap bahwa teman-teman itu adalah manusia kotor, manusia pendosa, manusia yang masih jauh dari kedekatan Tuhan itu sendiri. Itulah jebakannya. Padahal teman-teman itu adalah yang sangat diampuni dosanya ketika sadar, gitu ya. Dan teman-teman itu juga adalah percikan cinta ilahi, berarti sudah menjadi bagiannya, ya. Dan teman-teman juga nggak perlu mencari Tuhan karena Tuhan sudah meliputi diri Anda semuanya. Hanya cukup sadar, sesimpel itu sebetulnya. Tapi ketika pengetahuan terlalu banyak, caranya terlalu banyak, makin ribet. Padahal cukup sadar doang sih. Ya, begitu. Contoh ya, teman-teman kan punya habit misalnya kan. Dalam mereaksi-reaksi itu kan misalnya dengan cara marah misalnya kan gitu. Marah itu apa tadi? Diri yang terprogram. Ya, ada sebuah karakter, karakter ini bentukan dari mana? Dari kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaan ini dari mana? Dari informasi, dari apa yang kita lihat, kita dengar, mencontoh. Oh, marah tuh begitu. Kalau orang orang kalau nggak dihargai ya begini dan marah misalnya. Terus kita mencontohkan. Dulunya kan kita nggak pernah belajar itu kan. Maksudnya waktu kecil kan nggak ngerti itu. Tapi karena terus-menerus perjalanan, kita mencontoh, ya kan? Nah, kalau sekarang sadar misalnya bahwa teman-teman itu sebenarnya adalah yang tercerahkan itu, yang lapang itu.
Ya, coba sekarang deh, teman-teman menyadari bahwa teman-teman itu adalah percikan cinta ilahi. Teman-teman itu adalah energi yang bagian dari kelapangan tanpa batas itu. Sekarang, jika teman-teman bersedia jadi percikan cita ilahi, bagian darinya yang dari kelapangan itu, coba bayangkan sebuah kejadian yang menurut teman-teman tuh saat itu, teman-teman kesal, marah, atau kepada seseorang. Bayangkan itu. Tapi teman-teman sekarang menjadi yang berkelapangan, yang sejatinya. Gimana rasanya? Saya sih ngerasa tenang aja sih Kang. Ya, kejadian itu yang terulang yang Iya, banyak dikhianati. iya. Nggak ngepek Yang lah. lain gimana? Nggak Gimana ngepek. Pak Rizal? Nggak ngepek. Nggak Nggak ada ngefek, ya. pengaruh. Ya. Biasa Mm-mm. aja sih, Kang. Jadi biasa aja, ya. Oke, Malunya begitu adanya. oke. Bisa Nah, bisa sekarang menerima, Kak. masih bisa nerima. Oke. Iya, Coba bisa di menerima. shifting lagi nih. Shifting sebagai aku yang di apa ya? Yang merasa dizolimi, aku yang merasa di apapun lah gitu ya, yang nggak dihargai, yang nggak Hianati. diakui dan lain sebagainya. Apa rasanya? Nyesek. Langsung nyesek kan gitu. Ya enggak? Jadi Hmm, ini hanya hanya pindah shifting doang. Iya, nggak perlu pakai cara-cara yang ribet-ribet gitu sebenarnya. Untuk tercerahkan tuh cukup sadar bahwa Anda tuh adalah sudah tercerahkan. Wah, bahwa teman-teman tuh sudah bagian dari yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Cukup sadar gitu. Dan menyadari bahwa kita punya habit-habit yang tadi itu, pikiran, perasaan, emosi yang bergejolak, itu hanya pengkondisian aja, lingkungan, bentukan. Kalau bentukan-bentukan berarti apa? Bisa dilepaskan nggak sebetulnya? Bisa Bisa. Kak, bisa. Bisa. Bisa banget. Oke, Bisa. bisa, kita bisa, oke. bisa. Bisa, Kang. Sekarang kita buktikan ya. Ini kan perlu ada pembuktian ya, biar lebih najleb ya. Sekarang, jika teman-teman sekarang bayangkan sebuah kejadian yang membuat teman-teman nyesek misalnya kan, apapun kejadiannya, ya bisa sakit hati lah atau apapun lah. Coba bayangkan sampai ada rasa nyeseknya. Dibayangkan apa perlu disebutin, Kang? Kita Bayangin bayangin apa? aja, Oke, oke, bayangin Kang. aja. Nggak enak lo nyebutin. Bayangin. Biar biar spesifik, biar spesifik. Iya, Kak. Oke, ada nggak kejadiannya? Rasanya gimana? Kita akui Kayaknya aja. nggak ada Rasanya lagi. nggak ada Kang, tapi rasa tenang aja gitu. Kayak udah bisa terima aja kejadiannya gitu Kang. Oh, ini kan Rasanya tadi udah shifting ke si Dio sejati soalnya. Ini kalau kita jadi aku tiga Nggak nih, jadi aku yang nggak yang nyangka, ego. Kak. Nggak nyesek Oh, nyangka, banget. Kak ngajak. Dani. Kayak dada Iya, Nggak, dada ini kayak penuh banget gitu, kayak penuh ya diisi penuh apa gitu. nggak ya nggak nyangka, nggak diduga karena ekspektasinya nggak gitu, gitu kan gitu ya. Iya betul. Dan iya, iya, benar, benar, benar. Dan lain sebagainya. Ya. Nah, coba teman-teman Secepat itu ya. Nah, sekarang teman-teman kalau punya hal yang sama, sesuatu ya di perasaan tuh yang nyesek gitu ya, nyesek. Coba perhatikan teman-teman ya, bersediakah teman-teman menerima itu semua kejadiannya, kemudian bersedia nggak melepaskannya? bersedia, Iya. bersedia. bersedia Kang. Oke, oke. Yang lain gimana? Bersedia. Bersedia, Bersedia. Kang. Ya, coba kita praktek Bersedia. dulu ya. Jadi Sedia nanti asik banget, Kang. meditasinya. Bersedia banget. Bersedia. Kang Bersedia. Asep bersedia. Oke, bersedia ya. Ya, Kang. Oke, ketika Aku kita sangat bersedia, bersedia. ya coba biarkan lepas, terurai dengan sendirinya, karena itu adalah bukan sejati kita. Lepasin aja. Cara lepasin gimana? Nggak perlu Ya lepas kita, aja. iya lepas-lepas aja, ya. Hanya kita cukup bersedia aja. Kayak biarkan terurai dan lepas dengan sendirinya.
Kemudian tarik nafas. Kemudian menyadari bahwa kita adalah diri yang berkelapangan itu, bukan yang tadi. Ki- Oke, gimana rasanya? Lega. Lega, Kang. Relax, relax, tenang. Enteng. Lega perasaan. Oke, Ringan enteng banget. ya. Oke, pembuktian kedua. Sekarang, ketika kita enteng, rileks, lapang, bersedia nggak dilepaskan? Bersedia. Iya. Oke, Bersedia, sekarang Kang. Bersedia. lepaskan rasa lapang ini. Lepaskan rasa lapang ini. Lepaskan rasa kelapangannya. Lapangnya dilepaskan. Rasa entengnya dilepaskan. Apa rasanya? Melayang. Kosong, Kang. Melayang, meluas, Meluas. makin Kosong. lapang, Ya, makin lapang. Iya, kosong makin makin lapang. enteng. Oke, ini pembuktian. Artinya apa, teman-teman? Sesuatu Segampang yang itu. sejatinya, sesuatu yang sejatinya tidak akan pernah lepas. Mm-mm. Betul. Sedangkan yang bukan sejatinya tadi kesel, nyesek bisa lepas kan? Iya, Iya, banget. betul, Sedangkan Kang. sedangkan kelapangan ketika diminta dilepas malah makin lapang, kan aneh. Iya, 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 benar, benar, benar. segampang Kayak itu. kayak bertambah Iya, bertambah banyak ya, Kang, bertambah besar. bertambah banyak. Iya, Berarti teman-teman itu adalah luas. kelapangan itu sendiri Betul. yang menganggap bahwa teman-teman itu adalah si marah, si kesel, yang dijolomi dan segala macam gitu kan. Itu pemikiran yang menyimpulkan saja. Enggak, itu hanya kesimpulan dari pikiran aja. Bagaimana kalau semuanya adalah memang perjalanan aja? Ya sudah diterima dengan kelapangan. Yes. Begitu. Ya. Jadi sejatinya kita adalah kelapangan dan bisa terbukti. Kelapangan itu ketika dilepas, nggak pernah lepas. Iya, betul. Kebahagiaan ketika dilepas, nggak pernah lepas juga. Ya. Nggak pernah ada habisnya ya, Kang. Nggak pernah habis. Makin ketika ngelepasin, makin gede. Makin meluas. Iya, energinya. Tapi kalau kekecewaan, ya kan, kemudian kekhawatiran, kemudian kesedihan, dilepasin bisa nggak? Bisa, Iya, ya, bisa, ya. Meskipun ada beberapa orang yang susah, susah itu bukan nggak bisa kan? betul. Bisa, cuma nggak mudah saat itu karena dianya lagi terlampau lengket, ya. Tapi kan tidak selalu kan, ada masanya itu hilang, Mm. ya, maksudnya lepas. Tapi kalau ke lapangan, ketika disadari makin gede. Ketika dilepas makin gede. Asal kita sadar gitu. Terus pertanyaannya, kenapa ketika kita lapang itu come and go juga? Bahasanya bahasanya bukan seperti itu, teman-teman. Ya, yang come and go itu adalah yang tadi sedih, khawatir, takut, marah. Itu come and go Mm-mm. sesuai dengan keadaan. Kalau kebahagiaan itu bukan come and go, tapi ketutup. Ada di situ, nggak pernah kemana-mana. Ada di sana cuma ketutup oleh ego-egonya. Jadi supaya tetap apa ada di sana, maka eling lan waspada, sadar aja gitu. Sadar bahwa diri kita itu kejadian apapun kita sadar aja. Yang saya sebut kalau di Instagram itu kan suka hashtagnya adalah stay alpha. Bahagia itu Mm. tanpa syarat, stay di situ. Alpha itu apa filosofinya? Alpha itu adalah salah satunya nggak hadir keakuannya. Kalau kita dulu bolos kan alpha ya. Iya, Nah, alfa Hmm. itu adalah tidak hadir keakuannya. Yang suka bikin ribet siapa? Si keakuan itu. Saya sudah merasa begini, saya sudah merasa berjasa, saya diginiin, siapa saya itu? Siapa aku itu? Mm-mm. Nggak ada, jangan ngaku-ngaku, semuanya adalah dia kok. Yes. Ya, kita hanya pejalan aja gitu. Ya. Dan ketika diperjalankan, maka akan juga pasangannya dengan bekal-bekalnya gitu. Ada kontrak-kontrak yang perlu dilakukan, ya.
termasuk misalnya tanda kutip masalah, maka akan dibekali dengan solusi-solusinya. Itu bakal Yes. pasti, ya. Tetapi aku juga bagaimana prasangka hambaku. Ketika Ya. tidak percaya, maka solusi-solusi itu akhirnya jadi nggak turun, tidak kebuka. Karena dia atensinya adalah sesuatu yang susah, nggak punya, takut, dan segala macam. Ini seperti teman-teman nyari kacamata, padahal kacamatanya nempel di dahi. Sering tuh kayak gitu kan. Nah, ya, gitu ya. Wah, kemana-mana panik gitu kan, misalnya kan gitu. Karena ada masalah itu. Padahal solusi itu ada di dekat di dalam diri kita. Cuma karena panik gitu. Karena kita sudah menolak duluan. Kita ketutup sama emosi-emosi kita, pemikiran-pemikiran kita yang terbatas. Ya. Mm-mm. Jadi cukup balik lagi sadari bahwa kita Sadar. itu sudah diliputi atau kita sudah di dalam keberadaannya, di dalamnya loh. Ya. Iya. Berarti jalan pulang adalah di sini-sini juga. Asal Iya. sadar. Gitu. Oke, ada Siap. pertanyaan? Cukup jelas, Kang. Oke, sip. Mohon minta izin teman-teman untuk di mute dan saya akan mulai memandu meditasinya. Oke. Oke, silakan teman-teman di posisi yang nyaman, boleh tiduran, boleh nyender, bebas. Ya, silakan tutup matanya. Sadari keberadaan dirinya sepenuhnya dari mulai tubuh, nafas, seutuhnya, menerima semuanya apa adanya. Jika teman-teman mendengar suara-suara di luar sana, biarkan seapa adanya. Diterima seapa adanya. Termasuk keberadaan diri kita, diterima seapa adanya, seutuhnya. Kemudian kita menyadari selama perjalanan hidup kita sampai 2024 ini, banyak hal-hal yang telah dilalui. Banyak yang telah dilampaui, dijalani. Kita menyadari dan mengakui ada hal-hal yang kita tidak nyaman, ada hal-hal yang kita menolak, menyalahkan diri kita maupun menyalahkan orang lain. Bahkan bisa jadi kita juga menolak dan menyalahkan kejadian-kejadian yang kita alami. Kenapa begini? Kenapa begitu? Bahkan mungkin bertanya, kenapa sih ya Tuhan kejadiannya ini terjadi kepada saya?
kepada kami, kepada keluarga kami. Dosa apa saya? Dan teman-teman tidak menyadari bahwa teman-teman mempertanyakan keputusan-keputusannya, skenarionya. Teman-teman tidak mempercayai atas skenarionya itu. Bagaimana jika kita menyadari dari sudut pandang dan kesadaran yang lebih luas bahwa semua perjalanan itu adalah buat kebaikan kita? Ada hal-hal yang tidak dilalui, memang tidak nyaman. Tetapi ketika kita menerima dan bisa melampauinya, kita menjadi manusia yang lebih bertumbuh, berkembang, dan ada kebaikan-kebaikan yang akan kita terima. Bagaimana kita menerima itu semuanya? Kita bersedia menjalaninya. Cobaan-cobaan itu bisa dari apapun. Bisa dari pasangan, dari anak-anak, dari keuangan, dari pekerjaan, dari pertemanan, relasi, dan segala macam. Bagaimana sekarang kita tidak menolak lagi dan tidak mempertanyakan lagi. Kita sekarang menerima seutuhnya, seapa adanya. Kita bersedia menerima ini. Dan yakin bahwa Tuhan, Allah yang Maha Pengatur, memberikan kemudahan-kemudahan untuk melampaui semuanya dengan kelapangan. Karena kita adalah percikan cinta ilahi, bahwa kita adalah kelapangan itu sendiri. Karena kita adalah bagian darinya. Sadari itu, rasakan kelapangannya. Bersediakah teman-teman menerimanya? Bersediakah menjadi diri sejati, bagian darinya yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Sadari bahwa teman-teman, diri kita adalah kelapangan itu sendiri. Kebahagiaan yang sudah bahagia. Bahagia di sini adalah kelapangan, rasa tenang, dan rasa damai. Itulah bahagia sejatinya. Bukan bahagia yang selama ini kita ketahui. Bahagia untuk mendapatkan sesuatu nanti, jika, kalau, seandainya, ketika sudah ini, sudah itu, baru bahagia. Bukan, bukan. Bahagia adalah rasa lapang, penerimaan ini semuanya. Menyadari bahwa kita bagian dari cinta ilahi itu sendiri. Bahwa kita adalah bagian dari keluasan yang maha, serba maha, dari segala maha. Memang teman-teman saat ini mungkin ada teman-teman yang sedang menjalani sesuatu yang perlu dilampaui, perlu dijalani. Tetapi sadari teman-teman adalah percikan cinta ilahi ini. Ketika teman-teman menyadari ini semuanya, teman-teman bisa melalui semuanya dan menerima segala kemudahan. Sadari bahwa teman-teman adalah kelapangan, keberlimpahan, karena kita sudah berada di dalam keberlimpahan itu sendiri. Sadari nilai mata kita jika diuangkan, hidung kita, pendengaran kita, tubuh kita, jantung kita.
udara, oksigen, banyak hal-hal yang kita tidak sadari bahwa kita sudah kaya raya. Kita sudah diliputi keberlimpahan setiap harinya. Akan tetapi karena kita selalu beratensi memperhatikan kekayaan itu kepada sebuah materi, maka kita merasa tidak berlimpah, merasa kurang, merasa tidak punya. Karena kita mengaitkan dan meletakkan keberlimpahan itu ke materi. Padahal ada sangat esensi yang sangat tak ternilai. Justru adalah hidup kita sendiri ini yang ada di dalam diri kita. Diri sejati sang hidup, sang ruh, yaitu diri kita sendiri yang sedang diperjalankan. Bagaimana kita menikmati rasa, suka, duka, mengalami asin, manis, pahit, asam, dan lain sebagainya. Itu adalah kemewahan hidup. Kita merasakan senang dan tidak. Bagaimana kita bisa merasakan kesenangan jika kita tidak pernah merasakan ketidaksenangan? Ingat bahwa kita adalah ruh, spirit yang sedang belajar jadi manusia. Kita sedang belajar bagaimana menggunakan pikiran, menggunakan rasa. Ada rasa suka, duka, ada pikiran yang benar, salah, emosi, nyaman dan tidak nyaman, tenang dan tidak. Memang ini perlu kita lalui karena kita sedang belajar jadi manusia. Tetapi jangan lupa bahwa kita sejatinya bukan manusia itu sendiri. Maka ketika kita sudah belajar, kita sudah memahami dan semuanya tentang sisi kemanusiaan kita, bersediakah dilepaskan? Dan kembali bahwa kita menyadari bahwa diri kita adalah ruh yang nanti juga akan meninggalkan sisi kemanusiaan kita dan meninggalkan tubuh ini. Kita hanya sementara sebagai manusia. Jadi, kalau inilah kita anggap sebagai sedang berperan di sebuah sandiwara, jangan terlalu melekat kepada peran-peran ini. Ini hanya sementara. Jangan terlalu serius memaknai atau berperan menjiwai sebagai manusia itu sendiri. Ini hanya permainan. Dan apapun yang melekat, yang mengklaim bahwa diri kita adalah si manusia itu sendiri, bersediakah dilepaskan? Jika bersedia, tarik nafas dan lepaskan. Dan sadari lagi bahwa kita adalah percikan cinta ilahi, bahwa kita adalah kelapangan yang sedang berperan menjalani manusia dengan peran masing-masing, dengan kontrak jiwa masing-masing. Tapi kita adalah si kelapangan itu sendiri. Bagaimana jika kesadaran ini, energi ini, rasa lapang ini digunakan di dalam keseharian, mulai saat ini dan menyambut 2025 dengan kesadaran ini, dengan energi ini yang penuh dengan kelapangan.
Apakah bersedia? Silakan bayangkan, proyeksikan teman-teman apa yang berubah kira-kira ketika teman-teman menjadi ini, kesadaran ini, energi ini, rasa ini, apa yang berubah di dalam keluarga, dalam komunikasi, pertemanan, pekerjaan, finansial. Jika teman-teman menjadi ini, menjadi diri sejatinya, yang selalu terbimbing, selalu tertuntun, selalu dipelihara oleh Sang Sumber, maka apapun perjalanan diri teman-teman, maka akan diberikan kemudahan-kemudahan dan kelapangan. Selama ini mungkin teman-teman merasa chaos dalam kehidupan, karena teman-teman merasa sok tahu, harus begini, harus begitu, menurut pikiran teman-teman. Belum lagi teman-teman dalam menjalani kemarin, teman-teman diliputi oleh emosi-emosi, ketidaknyamanan, kekecewaan, kemarahan, kesedihan, dan lain sebagainya. Sekali lagi, lepaskan yuk. Yuk, kita lepaskan semuanya. Sudahi. Teman-teman hanya lupa saja. Kemarin terlalu jauh mainnya. Sampai lupa bahwa teman-teman itu adalah diri sejatinya, adalah kelapangan yang justru sudah diliputi dan di dalam keberadaan Sang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sadari itu. Coba teman-teman proyeksikan di dalam visual, gambaran mentalnya. Seberapa besar nilai pasangan Anda, kehadiran pasangan, orang tua, anak-anak, tempat tinggal, dan kemudahan-kemudahan lainnya. Dan sadari setiap saat di kesadaran ini adalah melihat apapun itu adalah keberlimpahan. Sekarang rasakan tempat duduk Anda. Bisakah teman-teman menyadari kemudahan sehingga kita bisa duduk nyaman? Apakah di lantai, apakah di kursi? Apakah teman-teman bisa menyadari kontribusi dari tempat duduk Anda? Lantainya, ruangannya. Apakah teman-teman menyadari teman-teman sedang dilayani oleh semesta di kamar Anda? Oksigen itu semesta, lantai itu semesta, kursi itu adalah semesta, AC itu semesta, kipas angin itu semesta, kamar itu semesta. Kita sedang dilayani. Apakah itu kemewahan? Sangat mewah, teman-teman. Cuma karena kita lupa selalu mengaitkan hal-hal yang ilusi yang kita kejar di luaran sana berupa angka, materi, status, dan lain sebagainya. Inilah yang suka disebut kufur, tercover, bahwa banyak karunia
yang didustakan. Maka disindirlah sama Tuhan. Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Yang senyata-nyatanya saat ini teman-teman sedang dilayani, sedang dipelihara, sedang diberikan kemudahan, sedang diberikan kelimpahan. Jadi syukuri ke- rasa kelimpahan ini. Sekali lagi teman-teman sudah ada di dalam keberadaannya. Teman-teman sudah tercerahkan. Teman-teman sudah di dalam kelapangan itu sendiri. Dan teman-teman adalah percikan cinta ilahi yang sejatinya adalah bahagia itu sendiri. Silakan peluk diri teman-teman dan terima kasih ucapkan dan terima kasih juga kepada Sang Hidup diri kita. Jika teman-teman bersama keluarga, juga teman-teman juga boleh menyapa antar ruh, saling menyapa dan saling memeluk, saling berterima kasih, ruh dengan ruh. Apakah teman-teman saat ini dengan pasangan, dengan anak, dengan siapapun. Kalau dengan ketika sendiri, peluk dirinya sendiri. Oke, terima kasih. Gimana rasanya? Aduh, Makasih, Kang. amazing. Keluar air Kurang. mata tiba-tiba, Kang. Kayak Kenapa? keluar air mata ngeplong gitu. Enggak. Alhamdulillah. Ya. Kan kok Waktu ceritanya hampir sama semua ya, Kang? Pelepasan. Karena itu yang saya Energinya. rasakan. Kemudian kemudian juga rasanya sama karena kita dari sumber yang sama, nggak pernah Sama, beda kan. betul. Jadi Satu sama terhubung ya. Ya. jadi Lepas ya, misalnya Bun. kalau kenapa? Lepas, Iya, lepas, misal Bun. gini, lepas ya. Dan rasanya semuanya juga bakal ngalami yang sama. Jadi kalau dijelaskan dengan definisi, rasa bahagia itu gimana sih rasanya? Tidak bisa didefinisikan, tetapi teman-teman sudah Bisa mengalaminya tadi merasakan. dan rasanya sama, Hmm. ya. Jadi kayak eh garam tuh yang gimana sih? Teman-teman kalau hanya menjelaskan garam dengan hanya definisi, mau buku seberapapun pengetahuan buku itu gitu ya, nggak akan bisa menjelaskan rasanya garam, Iya. ya. Jadi sama dengan ini, yang namanya tercerahkan, yang namanya mengalami bahagia sejati, diri sejati, nggak bisa dijelaskan dengan pengetahuan, hanya perlu dialami, ya, Yes. gitu. Dan teman-teman, insya Allah ya semuanya bisa merasakan itu semuanya. Amin. 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 Nah, basicnya adalah itu, teman-teman acuannya adalah itu, itulah titik tengah, Ya. titik solid itu di situ. Dalam keadaan apapun, ingat teman-teman adalah itu. Jadi Ya. ketika galau-galau, ingat aja, galau itu bukan saya. Ya, saya itu adalah yang si kelapangan ini. Jadi cepat Yes. daripada akhirnya, aduh saya pengen menghilangkan galau ini, saya ingin menghilangkan rasa sakit hati ini. Lama, teman-teman, lama. Begitu bersedia langsung ya kan. Iya, kenapa? Karena ketika teman-teman mau menghilangkan si rasa sakit hati ini, yang mau menghilangkan siapa? Si, Mau-mau si, lagi. si rasa sakit itu, Bun. Iya. Bahasa Inggris Se- medik tadi. Gini nih, seseorang yang sedang sakit hati pengen menghilangkan dirinya, Hmm, kan gitu. Kan si aku benar. tiga tuh, aku tiga si keakuan yang sedang merasa berpikir sakit hati.
gitu kan? Terzolimi. Iya, terzolimi. Kemudian si aku yang sedang melabeli diri dia yang terzolimi, sakit hati dan lain sebagainya, pengen dihilangkan. Ya nggak bisa. Masa dia menghilangkan dirinya sendiri? Ya, jadi Aduh. harus harus shifting aja, tinggal shifting bahwa ini bukan saya. Jadi langsung Iya, sadari. kayak gini. Yang tadinya mengklaim bahwa ini saya MOS, langsung menyadari, saya tuh bukan MOS ya, gitu. Paham ya? Langsung switch ya, Kang. Langsung switch ketika sadar gitu. Ya, Yes. jadi cukup sadar gitu ya. Jadi ini level sebenarnya ujung di tahap pelepasan yang sejatinya itu hanya cukup sebagai penyaksi, sebagai sang Iya, sadar, ya, gitu. menyadari aja. Ya, nah bagaimana sekarang kita memelihara kesadaran ini menjadi diri kita sejati kita, gitu kan? Stay alpha. Mungkin nah, stay alpha-nya gimana nih pertanyaannya gitu. Gimana nih kita tetap ada di kesadaran ini, gitu ya. Yes. Yes. Pertanyaan saya adalah sama ketika teman-teman misalnya kalau Bunda Ninik, Bun, menjaga Bunda Ninik sebagai perempuan gimana sih Bun? Ya, Gimana Bun? sadari. Ya, sadar aja Sadari. bahwa Bunda tuh udah perempuan kan. Tuhan. Sama, iya teman yang lain ya, Mas Levi gitu kan untuk menyadari bahwa untuk menjaga, memelihara Mas Levi tetap laki-laki gimana sih Mas? Tapi ya aku laki-laki udah. Iya udah Cukup gitu aja kan. kesadaran. Iya. Nggak perlu yang, aduh harus ada Ribet-ribet. cara-caranya untuk memelihara kesadaran ini. Yang bertanya seperti itu adalah dari pikiran. Dia nggak pernah mudeng. Dikasih jawaban apapun tentang cara apapun nggak pernah mudeng si pikiran itu. Ya, Denial. stupid Bun kalau pikiran di hal ini tuh kan. Pikiran hanya dipakai untuk hal-hal yang lain, menghitung, merencanakan, menganalisa gitu ya. Tapi untuk wilayah ini ya, bukan wilayah dia. Jadi, kalau pertanyaannya bagaimana untuk memelihara kesadaran ini, ya cukup sadar aja bahwa Anda adalah yang sadar itu. Ya, Segampang itu ya. segampang itu. Kemudian, tapi gimana ya ketika nanti emosi kepancing dan segala macam? Ya cukup sadar Sadar, aja, balik lagi, sadar lagi balik aja. lagi aja, sadar lagi aja, udah gitu, nggak usah repot-repot. Gitu aja repot kalau kata Gus Dur. Ya, daripada Aduh, ya akhirnya Allah. berdrama, aduh gimana cara menghilangkannya, gimana itu drama gitu kan. Siapa yang pengen menghilangkan sih pikiran? Ya, yang bikin drama dia kok gitu. Ya, jadi ini kayak apa ya? Kelamaan nonton eh, drama Korea kan. ini kayak maling teriak maling gitu. Si Oh pikiran yes. ya, Iya, iya, iya. ini si Kita itu pikiran. terbiasa dengan hal yang ribet sebenarnya. Jadi kalau Makanya kan. dibikin sederhana itu jadi repot. Padahal Bener, Pak. Bener sederhana banget, doang. Pak. Ya itulah Kang Julius, saya tuh dari dulu tuh suka tanya Bunda, Bunda kan belajar sama saya 2000 berapa Bun ya? Saya Iya. tuh kategorinya kategori yang simple ya. Cuma gitu ketika dikasih simple kan suka nggak puas ya, nyari-nyari yang Kamu, lain. Iya, setuju, setuju. Kok sesimpel itu sih gitu. Lah nggak gimana sih mau. mau simple lu gimana gitu kan gitu. Kalau mau ngasih Ibarat saya mau ibarat ikut karate, kalau jurusnya belum keren, belum kelihatan jadi gitu aja. jadi Oh, iya. iya. Benar sih. Padahal kalau dikasih dikasih satu jurus aja, ya, tapi dilatih terus menerus, itu tajamnya minta ampun, Nah, iya benar. Benar. ya enggak? Itu Benar. ya daripada banyak jurus gitu kan, yang ini nggak jadi, ini nggak jadi, malah makin pusing. Ini kok nggak bisa-bisa sih gitu? Iya, Kalau hafalan doang ya. Nyari-nyari udah gitu error lagi. iya gitu kan, gitu. Nah, khawatirnya akhirnya menyalahkan, kenapa saya Iya, nggak bisa-bisa betul. gitu ya? Ah, udah Bu, Nggak jadi ya, dapet gitu kan ya. iya. Ya, jadi malah jadi muter-muter di situ. Enggak kok, Hmm. ya. Sesuatu yang dari Tuhan itu pasti dimudahkan, pasti mudah. Tapi sesuatu kalau dari ego, dari pikiran, pasti Pasti ribet. ribet. Ya. Cuma Nah, anehnya pelatihan semakin ribet semakin mahal ya. iya. Gitu. Ya, Aduh.
Emang harus Gitu banyak ya. recharge nih, Kang. Ya, nggak bisa tuh ngingetin doang sih, Bun, kalau saya kan, Bun. Iya sih, Ya, mengingatkan dengan kesimpulan ini. betul. Begitu. Ya. Nah, jadi balik lagi, nanti gimana kalau marah? Nggak apa-apa, asal sadar aja. Gitu ya, jadi nggak usah dibikin repot. Misalnya, oh iya, saya tuh kelaparan itu, kenapa kan saya masih marah? Kenapa saya masih ini? Ya nggak apa-apa, asal sadar aja, lepasin. Bisa nggak Kang Ya, gini? Marah dengan kesadaran. bisa, bisa, Iya, bisa. Nah, kalau marah dengan bagus. kesadaran, makanya dia tahu timingnya, takarannya tahu, kata-kata yang juga, intonasi dan segala Hmm, macam, ekspresinya juga dia tahu. iya, Seperti apa betul. marah sadar itu. Iya, Jatuhnya akhirnya bukan sadar, bukan marah, tapi tegas. iya, Dan dia bisa lepas begitu aja dengan sekian detik. Kalau marah iya. itu Langsung energinya switch ya. tegang terus-menerus. Ya, Iya. dia masuk menjadi peran di sana gitu, nggak shifting Hmm, gitu kan. Jadi metaforanya tadi ya, bahwa kita tuh sebagai manusia tuh yang disebut sementara tuh tadi gitu. Sementara itu bukan bukan nanti kita akhirnya lepas ya, meninggal iya. nanti manusia. Sekarang itu buat sementara juga. Jangan terlalu Hmm. serius. Ya, gitu ya. Jadi Iya. sebagai ayah terlalu serius gitu ya. Sebagai suami, sebagai istri terlalu serius. Ya, sebagai anak juga begitu. Kemudian sebagai apa lagi? Di tempat kerja gitu kan, begitu. Terlalu serius. Jadi nggak fleksibel. Ya, Make it ada, easy aja ya Kang. iya, ada yang misalnya perannya sebagai di tempat kerja sebagai apa? Dibawa-bawa ke rumah, misalnya kan? Terlalu Iya Iya, kan? menjalani peran. Iya, keren. gitu. Ingat kita itu adalah diri yang telanjang, Iya, ya. betul. Itu semuanya lah pakaian-pakaian. Kita bisa memakai kapan aja sesuai dengan waktu dan tempat, ya. Iya. Gitu. Sama, ya. Bentuk-bentukan kita jadi apa, gitu ya. Berperan ekspresi seperti apa, emosinya apa dan segala macam. Mm-mm. Ya, pakai aja karena kita sedang jadi manusia, tetapi jangan Iya. terlalu serius gitu. Pakai topeng Ya, kali kan. iya. Asal Kayak sadar iklan, pakai topengnya, Bun. Sadar. Iya, betul. kayak iklan Gitu. rokok kan, kayak iklan Apa rokok. tuh? Enjoy Apa? aja lagi, Iya, enjoy ya aja kan? gitu kan. Enjoy aja Tapi lagi. mungkin mungkin teman-teman yang di sini yang lagi ada persoalan gimana mau enjoy, besok tagihan belum bisa dibayar. Tadi Iya, tadi sempat tuh sempat tagihan, rupanya lupa bayar. iya. Tapi gini teman-teman, ini realitanya katakan. Oke, Ya, teman-teman sedang ada hal itu. Tapi pilihannya terima adalah aja. Iya. pertama, ya, teman-teman belum bisa bayar. Kedua, teman-teman stres. Ya Hmm, nggak? Nah, sekarang teman-teman nggak bisa bayar, bisa diubah nggak? Mungkin belum bisa diubah, ya kan? betul. Belum, belum Terima aja. Yang kedua, teman-teman bisa tenang nggak? Bisa berserah diri nggak? Bisa, bisa, iya bisa. nggak? Setidaknya Betul. ada yang diselamatkan satu aja gitu. Iya, Bukan jadi rugi semuanya, rugi bandar gitu semuanya. Semuanya kan. Setidaknya ketika ada salah satu vibrasi yang masih sehat, yang masih berkelapangan, maka ada pikiran yang lebih jernih, kesadaran yang Ya, mungkin intuisi ke arah iya. mana yang bisa akhirnya betul. kita bisa melampaui itu semuanya. Iya, betul Ya, banget. Hidup udah ini mah bukan udah. permainan judi, Kang. Kenapa? Hidup ini bukan permainan judi. Kalau permainan judi kan sekali hilang, hilang total. Ya kan? Iya, selalu ada peluang-peluang dan kesempatan. Dalam kesulitan ada kemudahan, Iya, Ya, di ya dalam kan? bersama kesulitan Tuh, ada ada kemudahan bersamanya loh. Tapi itu nggak bersama. kelihatan ketutup ya. iya Iya, betul. iya. Bersamanya loh, bukan nanti. Bersama loh, betul betul Bukan Kang. kesulitan Iya, nanti ada kemudian, bukan nanti. bukan Bersamanya. bersama. Nah, Cuma karena atensi kita adalah fokus kepada kesulitan, maka ketutuplah, tercover. betul. Ya, itulah orang kafir tuh begitu. Jadi nggak orang kafir tuh bukan jauh-jauh bisa jadi musyrik,
Ya, ini aja udah kemusyrikan Iya, sebenarnya. secara Ya, ya, secara gitu. nggak sadar ya. Tidak sadar. Kenapa? Sudah mengakukan, sok tahu, hidup harus Iya, begini, harus begitu dan segala macam, kan gitu. Jadi peran iya, peran keberadaannya di mana? Nggak pernah diakui, ya benar benar benar. gitu ya. Setidaknya gitu. Kalau Itu kalau kata cucu sotoy, sotoy, iya. omanya sotoy. Ya, nah yang membuat Ya jadi soto ini Allah. yang membuat jadinya jadi ribet kan, begitu ya? Benar benar banget, benar benar. Oh, ya gitu. Nah, teman-teman ya, jadi Masya ketika Allah. menyadari ini dan tentunya kalau hanya tadi saya menjelaskan tentang eh, pengetahuan saja tanpa saya mengajak mengalaminya juga mungkin teman-teman Betul. juga bakal bingung. Jadi teman saya juga sudah mengajak kepada rumah sejati teman-teman, lokasinya sudah tahu itu di situ ya. Tanda kutip ya, lokasinya itu udah tahu Iya, rasanya. Teman-teman bisa merecall lagi. iya. Caranya gimana Kang? Merecall lagi. Hanya sadar bahwa teman-teman adalah eh, ke lapangan dan bagian Pastikan dari tidak keberadaannya. Udah itu aja. Ya. Dan Pastikannya ya kan. nggak perlu cari-cari yang mana ya, yang mana nggak perlu. Itu si pikiran yang sedang menanyakan itu. Nggak perlu Mau-mau. ditanggapi. Ya. Jadi hanya cukup menyadari saja, relax, rasakan, nanti membesar, membesar, membesar. Udah, biarin aja gitu di sana. Nah, kalau mau dipancarkan lagi, teman-teman bisa pancaran kemudahan-kemudahan dan kelapangan ini kepada Hmm, aspek finansial gitu dipancarkan nih. iya. Pancarkan ke aspek finansial, kepada pekerjaan, kepada pertemanan, keluarga, segala macam gitu. Jadi sering tuh pancarkan, pancarkan gitu. Biar Terus meluas ya menerus. Kang. Meluas bisa Meluas ya. kemanapun. Ya, Iya. gitu. Bersedia, bersedia. Oke. Sip ya, ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Ya, cukup Kang. ini Terjawab cukup sama jelas. teman-teman. Oke. Beberapa teman-teman terjawab semua. Pokoknya ingat aja hidup ini bukan permainan judi. Ya kan? Semuanya sudah. Iya, Recall Oke. lagi. Iya. iya. Sip. Ya. Makasih banyak Kang Rani. Oke, terima Banyak. kasih Selamat teman-teman tahun sudah baru. hadir. Selamat Selamat tahun tahun baru. baru dan Terima kasih. dengan kesadaran yang baru ini, Selamat tahun baru buat sebenarnya semuanya. bukan baru ya, Dari atas. kesadaran yang Yang fitrah dan baru. kembali kepada sejatinya sebenarnya sih. Iya. Ya, Iya. Kembali. kepada sejatinya, kembali kepada fitrahnya, ya, yang Amin. sempat Amin. dilupakan, gitu ya. Amin. Dan akhirnya kita bisa menyambut dengan punya kehidupan yang sebenarnya fitrahnya kita bakal berkemudahan, nggak akan pernah Iya. susah sebetulnya Iya. ya. Cuma kemarin ya gitu aja ya, so tahu aja sih. Distract. Selamat tahun baru semuanya. Makasih, makasih Semua. loh Kak Dani. Kang Dani. Makasih banyak. Sama-sama. Makasih banyak loh Kak. Terima Ya, kasih. Terima kasih salam semuanya. bahagia Ya, semuanya Happy New di Year. lapangan. Sehat selalu. Ah, Ya. Bismillah. see you Tahun next baru. time. ya. Bahagia semua, bahagia semua All selalu. is well. Israel. Ya.